Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para peserta, para pemirsa yang berbahagia, video ini adalah materi untuk pertemuan yang pertama. Kali ini kita akan membicarakan berbagai macam hal, khususnya sebagai pembukaan pembelajaran kita terhadap ilmu nahwu. Pembelajaran kita akan kita mulai dari penjelasan bahwa al-lughatu al-arabiyatu atau bahasa Arab dibahas dengan berbagai macam cabang keilmuan. Di antaranya adalah ada ilmu sorof, kemudian ilmu nahwu. Kedua ilmu ini adalah ilmu yang mempelajari struktur ataupun gramatikal yang ada di dalam bahasa Arab. Bahkan ada juga ilmu yang disebut sebagai ilmu al-balaghah. Al-balaghah adalah ilmu yang mempelajari tentang estetika belajar bahasa Arab, ya. Bagaimana kalimat satu dengan kalimat lain terbentuk kemudian membangun sebuah estetika. Itulah ilmu balaghah. Di sisi lain, ilmu bahasa Arab juga dibahas dari sisi kepenulisannya. Nah, ilmu tersebut adalah disebut ilmu al-khattu, ya, atau ilmu tentang kaligrafi, ya. Bahasa Arab dipelajari dari segi tulisannya. Di sisi lain, kita juga kadang melihat bahwa ilmu bahasa Arab itu dibahas dari sisi musiknya, ya, atau dari sisi nadanya, ketukannya, ya, sebagaimana do re mi fa sol la si do di dalam bahasa Arab, hal semacam itu dibahas di dalam ilmu yang disebut dengan ilmu arud. Namun sebagai pemula, paling tidak untuk belajar bahasa Arab, kita bisa mempelajari terlebih dahulu ilmu sorof dan yang kedua adalah ilmu nahwu. Karena dua ilmu ini mempelajari tentang gramatikal bahasa Arab. Nah, namun mungkin kita bertanya, apa sih perbedaan ilmu sorof dan juga ilmu nahwu atau bahkan nanti ilmu balaghah? Kalau kita jadikan sebuah tingkatan, maka ilmu sorof adalah ilmu yang paling dasar terlebih dahulu. Baru kemudian nahwu, kemudian al-balaghah. Seakan-akan kita membangun sebuah bangunan rumah bahasa Arab kita, maka rumah kita harus terbangun dari tiang-tiang yang kokoh. Tiang-tiang yang kokoh ini harus berdiri di atas pondasi yang sangat kuat. Nah, pondasi yang kuat inilah yang kita belajari di dalam ilmu sorof. Setelah kita punya pondasi yang cukup kuat, maka kita bisa membangun pintu, membangun jendela, membangun atap, dan lain sebagainya. Itulah yang kita pelajari di dalam ilmu nahwu. Setelah rumah itu jadi, maka kita butuh menghadirkan hal-hal yang menimbulkan estetika tertentu ke dalam rumah kita, maka itulah yang dibahas dalam ilmu balaghah. Jadi kita awali pembelajaran kita dari ilmu sorof, kemudian ilmu nahwu, baru ilmu balaghah. Urutannya kurang lebih seperti yang kita tampilkan di sini. Nah, untuk menjelaskan perbedaan secara mendasar antara ilmu sorof dan juga ilmu nahwu bisa dilihat di slide ini. Ketika ilmu sorof mempelajari hanya kata per kata, dari kata dasar ha, mim, dan dal, kemudian kita bisa membangunnya atau membuatnya menjadi kalimat alhamdu, kemudian kita juga bisa merubah menjadi tahmid, menjadi Muhammad, menjadi Ahmad, menjadi Mahmud, atau bahkan menjadi kalimat hamdi, maka kalimat ini atau ilmu bagaimana cara merubah satu kata ke dalam kata yang lain itu dibahas khusus di dalam ilmu sorof. Sedangkan ilmu nahwu akan mempelajari kenapa alhamdu dibaca du menjadi alhamda. Atau bahkan kita bisa membacanya menjadi alhamdi. Nah, penentuan dibaca du atau da ataupun di, inilah yang dibahas di ilmu nahwu. Ya, ilmu nahwu mempelajari akhir suatu kata, perubahan akhir suatu kata berdasarkan posisi ataupun struktur kalimatnya. Ya, apakah dia jadi subjek, apakah dia jadi objek, itulah yang berpengaruh terhadap akhir suatu kata di dalam bahasa Arab. Nah, hal-hal seperti ini akan kita bahas di dalam ilmu nahwu. Ya, seperti Muhammadun, kadang dibaca Muhammadan, kadang juga dibaca Muhammadin. Ya, jadi kesimpulannya, ilmu sorof mempelajari perubahan kata per kata, akan tetapi ilmu nahwu akan mempelajari sebuah kata yang sudah tersusun menjadi kalimat. Ya, strukturnya menjadi apa, posisinya menjadi apa, sehingga harokat akhirnya pun akan berubah menjadi apa. Kadang dibaca dhammah, kasroh,
fathah ataupun juga sukun. Inilah perbedaan ilmu nahwu dan juga ilmu sorof. Nah, kemudian kita tahu bahwa dalam penyusunan kalimat bahasa Arab atau yang disebut sebagai al-jumlah atau kalimat ya dalam bahasa Indonesianya, sebuah susunan yang tersusun dari berbagai macam kata. Nah, kata dalam bahasa Arab disebut al-kalimah. Ya, kalimat tersusun dari susunan terkecil yang disebut dengan harfun. Nah, di dalam ilmu bahasa Arab atau ilmu yang sedang kita pelajari ini, yaitu ilmu nahwu, yang dipelajari adalah bagian terbesar, yaitu al-jumlah tuh. Nah, al-jumlah di dalam ilmu nahwu sering kita sebut ya, atau oleh para ulama kita disebut sebagai al-kalamu. Ya. Jadi kalam yang dimaksud di sini adalah al-jumlah tuh atau kalimat. Nah, para ulama juga memberikan definisi ya bahwa objek kajian ilmu nahwu yang disebut dengan kalam itu harus memenuhi beberapa persyaratan ya. Yang dimaksud al-kalam dalam bahasa Arab yang menjadi objek kajian ilmu nahwu dia harus berupa al-lafzu. Kemudian dia juga harus al-murakkabu, kemudian al-mufidu, yang terakhir adalah al-wad'u atau bil wad'i. Ya, kita akan bahas satu persatu. Kalam atau kalimat yang akan dibahas di dalam ilmu nahwu harus berupa lafad. Apa itu lafad? Lafad adalah kalimat yang mengandung huruf hijaiyah. Sebagaimana kita hadirkan contoh di bawah ini, Ja'a Muhammadun. Muhammad telah datang. Maka kalimat ini sudah selesai kita sebut sebagai lafad. Karena kalimat Ja'a Muhammadun mengandung huruf hijaiyah. Sebagaimana kita lihat. Kemudian syarat kedua adalah al-murakkabu yang artinya tersusun. Kalimat atau kalam yang dipelajari adalah harus merupakan susunan minimal dari 2 kalimat atau lebih. Ja'a Muhammadun. Ketika tidak kita susun, kita lepas Ja'a atau kita lepas Muhammadun, maka itu tidak bisa disebut sebagai kalam. Ya, yang dinamakan kalam harus merupakan susunan kalimat-kalimat. Ya. Kemudian yang ketiga dinamakan al-mufidu. Mufid adalah artinya bisa memberikan faidah atau bisa dipahami. Seperti kalimat Ja'a Muhammadun, kita bisa mengambil kesimpulan artinya adalah Muhammad datang. Nah, ini ada faidahnya, ada artinya, ada maknanya. Ya. Dan sedangkan yang keempat bil wad'i atau al wad'u yang artinya al wad'u itu adalah kalam atau kalimat yang sedang kita bahas adalah kalimat berbahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris ataupun bahasa lainnya selain bahasa Arab. Nah, kalimat utama dari penjelasan kalam ini adalah ketika suatu kalimat bisa yahsunu as-sukutu alaihi. Ketika kita mendengar kalimat ini, kita akan diam karena paham. Ya, kalau kalimat tersebut bisa dipahami, kemudian kita mengiyakan kalimat tersebut, maka kalimat tersebut bisa disebut sebagai al-kalam. Tentunya dengan memperhatikan 4 syarat ini. Selanjutnya, ada sebuah kalimat dalam bahasa Arab, Ja'a Muhammadun ilal madrasati. Nah, apakah ini disebut kalam? Tentu, karena kalimat ini sudah memenuhi 4 syarat. Ya, akan tetapi kita akan mempelajari bahwa sepanjang-panjangnya kalam atau sepanjang apapun kalimat ya akan berasal dari berbagai macam kata ya. Nah, kata dalam bahasa Arab disebut al-kalimat. Nah, ini tadi kita sudah ada jelaskan ada sedikit perbedaan. Kata di dalam bahasa Arab disebut sebagai al-kalimat. Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia disebut al-kalamu atau tadi juga bisa disebut sebagai jumlah tuh atau jumlah. Nah, itu artinya adalah kalimat begitu ya. Nah, kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, sedangkan tadi kita jelaskan kalimat sepanjang apapun akan berasal dari banyak kata ya. Kata-kata yang menyusun atau tersusun kemudian dijadikan sebagai kalimat. Kata dalam bahasa Arab disebut dengan al-kalimatu. Nah, sekian banyak kosakata yang ada dalam bahasa Arab pasti tidak keluar dari 3 jenis. Yang pertama ismun atau kata benda, yang kedua fi'lun atau kata kerja, yang keempat adalah harfun atau kalimat huruf atau kadang bisa disebut sebagai kata penghubung ya. Ismun, fi'lun dan harfun. Ini adalah macam-macam kata atau macam-macam kalimat yang ada di dalam bahasa Arab. Berikutnya di sini kita akan menjelaskan tentang macam-macam tanda
Kapan kita tahu bahwa kalimat tersebut adalah kalimat isim? Ya, tanda pertama adalah tanwin, di mana setiap kalimat yang memiliki tanwin maka dia adalah isim. Contohnya babun atau baban atau bahkan babin. Syarat berikutnya atau contoh alamat berikutnya disebut dengan alif lam. Ya, kalau ada alif lam, maka kalimat di depannya sudah pasti adalah kalimat isim atau kata benda. Ya, ini berbagai macam contoh. Adapun kalimat ataupun tanda yang ketiga diketahui ketika dia diharokati dengan kasroh. Misalkan bi ilmin. Ya, kalimat ilmin ini harus dibaca kasroh karena ada huruf ba yang ada di depannya. Bi ilmin, dengan ilmu. Atau ila ilmin, kepada ilmu. Ya, maka dia harus dibaca kasroh. Kemudian ka ilmin, seperti ilmu. Nah, ini juga harus dibaca kasroh, merupakan tanda dari kalimat isim. Berikutnya ada pula tanda kalimat isim berupa at-ta'u al-marbutotu atau ta marbutoh. Biasa kita sebut seperti itu. Contohnya hikmatun atau juga khadijatu dan contoh-contoh lainnya. Setiap kalimat yang memiliki ta marbutoh maka dia adalah isim. Nah, berikutnya yang terakhir, kalimat isim bisa kita ketahui dari bentuk ya, nah atau kalimat panggilan ya, harfun nida. Nah, ketika ada harfun nida, maka kalimat yang ada di depannya sudah pasti kalimat isim. Adapun kalimat fiil bisa diketahui dengan berbagai macam hal, namun terlebih dahulu kita klasifikasikan bahwa kalimat fiil bisa dibagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan fi'lun madin atau kata kerja lampau, fi'lun mudhari'un kata kerja sedang, dan fi'lu amrin ya disebut dengan fi'il amr atau kata kerja yang menunjukkan perintah. Ya, setelah kita mengetahui tiga hal ini, kita berikan contoh fi'il madhi di sini kita menggunakan lafadz nasoro artinya telah menolong, fi'il mudhari yansuru, kemudian fi'il amr unsur. Nah, masing-masing ini memiliki tanda yang khas yang hanya dimiliki fi'il madhi. Seperti tanda fi'il madhi ta'ut ta'nis as-sakinah ya, bahwa bisa kemasukan ta ta'nis yang diharokati sukun, ta ta'nis as-sakinah. Sedangkan fi'il mudhari tanda khususnya adalah bisa kemasukan lam. Sedangkan unsur atau fi'il amr tanda khususnya adalah bisa kemasukan ya'ul mukhotabah. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat contoh di bawah ini. Nasoro ketika kemasukan ta ta'nis sakinah, maka menjadi nasorot. Nah, inilah yang disebut dengan ta ta'nis. Ta yang menunjukkan ta'nis atau perempuan. Ya, dia perempuan telah menolong. Bahasa Arabnya nasorot. Nah, fi'il yansuru, tanda khususnya adalah lam, yang artinya belum. Ya. Yansuru plus lam, maka menjadi lam yansur. Dia belum menolong. Nah, ini adalah tanda khusus untuk kalimat fi'il. Adapun untuk fi'il amr, tanda khususnya adalah ya'ul mukhotabah. Ya. Contohnya yang tadinya unsur, ketika yang ditujukan adalah kepada perempuan atau domir anti, maka dia berubah menjadi unsuri. Nah, ya di akhir inilah yang disebut dengan ya al-mukhotabah. Seperti itu. Ketika kita sudah memahami ada tanda fiil, ada tanda isim, maka ketika ada suatu kalimat yang mana kalimat tersebut la yasluhu alaihi alamatul ismi, tidak bisa atau tidak cocok untuk dimasuki tanda kalimat isim, ya. Di sisi lain juga tidak bisa kemasukan alamat fiil, maka itulah kalimat yang kita namakan sebagai harfun atau kata penghubung, ya. Jadi kalimat isim punya tanda khusus, kalimat fiil punya tanda khusus, sedangkan harfun yaitu jenis yang ketiga adalah memiliki tanda khusus juga. Tandanya apa? Tandanya tidak bisa kemasukan tanda isim, tidak bisa kemasukan tanda fiil. Itulah tanda dari huruf. Jadi ketiadaan huruf akan tanda merupakan tanda bahwa dia adalah kalimat huruf. Kira-kira seperti itu. Contohnya adalah min. Min tidak bisa kemasukan tanda isim, min juga tidak bisa kemasukan tanda fiil. Maka dia adalah kalimat huruf. Ya, kalimat lain misalkan ada ila, ada fi, ada li dan berbagai macam huruf-huruf lainnya yang memiliki makna. Nah, ini kita bisa sampaikan bahwa kalimat-kalimat ini
adalah kalimat huruf karena tidak memiliki tanda isim dan tidak juga cocok untuk diberikan tanda fiil. Berikutnya, silahkan dari kalimat yang ada di bawah ini, ada berbagai macam contoh kalimat asyajaratu, al-asadu, al-labanu, silahkan dijadikan menjadi kalimat atau menjadi kalam atau menjadi jumlah mufidah. Ya, minimal satu orang bisa mengerjakan 3 atau lebih banyak maka lebih baik sebagai latihan ataupun sebagai pembelajaran hasil belajar dari pertemuan yang pertama ya. Nah, kalau kita ingin simpulkan, tadi kita berbicara bahwa kalimat ja'a Muhammadun yang merupakan al-kalamu, dia tidak lepas dari macam-macam kalimat yang menjadi 3 macam ini. Bisa jadi ismun, bisa jadi fi'lun, ataupun bisa jadi harfun. Ja'a masuk kategori fi'lun, Muhammadun kategori ismun, ila kategori fi'lun, al-madrasati kategori ismun. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada episode ataupun pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan kita diberikan kemampuan untuk memahami apa yang telah kita pelajari bersama. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.